Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya. Kali ini saya akan coba membongkar trik atau modus eh, kerja bakti swadaya ya. Nah, ini merupakan modus yang mungkin sudah lama ya. Kita cuman ingin agar teman-teman itu waspada ya. Waspada terhadap modus penipuan ini yang mungkin belum pernah mengalaminya ya. Saya pernah mengalaminya di satu ketika di siang hari ya. Ini modus-modus ini dilakukan atau berlangsung di siang hari ya. Kenapa? Karena tujuan mereka itu sebenarnya adalah untuk menakut-nakuti atau membuat uh, penghuni rumah yang rata-rata siang itu, ketika siang itu adalah para wanita ya atau ibu-ibu, karena laki-laki atau bapak-bapaknya itu biasanya beraktivitas baik itu bekerja, sekolah atau kuliah ya. Jadi ini adalah satu kesempatan yang dimanfaatkan oleh para pelaku modus ini ya. Nah, di satu siang itu kebetulan saya sedang tidak beraktivitas ya, santai di rumah. Ketika itu saya mendengar ada yang namanya menggedor-gedor pagar saya itu cukup lama dan cukup keras ya, teriak-teriak gitu, walaupun dia mengucapkan salam tapi dengan nada kerasnya, dan pagarnya itu terasa digedor-gedor keras oleh para komplotan ini ya. Saya bilang komplotan ini karena jumlah mereka itu bervariatif ya, dari 10 hingga 20 orangan ya. Itu 10 sampai 20 orangan ya. Nah, saya keluar pada saat itu, saya bilang, kenapa Pak gedor-gedor pagar saya ya. Setelah saya jawab salam, lalu saya tanya, kenapa Pak gedor-gedor pagar saya gitu. Lalu si bapak-bapak ini berbicara, ini kami membersihkan got-got dan jalanan ini, tolong sumbangannya. Sumbangan apa ya Pak? Saya bertanya seperti itu ya gitu ya, karena saya nggak ngerasa menyuruh mereka gitu untuk membersihkan baik itu got atau yang lainnya di halaman rumah saya gitu. Saya di luar rumah saya maksudnya tidak saya suruh ya. Saya bilang, ini Bapak udah izin apa belum sebelumnya ke RT atau RW-nya? Dia bilang, tidak, kami tidak perlu izin ke RT atau RW karena ini swadaya. Nah, saya bilang, Bapak siapa yang nyuruh gitu kan untuk melakukan pembersihan seperti ini gitu. Emang Bapak orang mana? Saya orang kampung sana. Nah, si bapak-bapak itu bilang orang kampung sana gitu kan. Dan jumlahnya itu yang saya lihat itu sekitar di atas 10 ya, 10 sampai 20 orangan ya. Memang mereka itu membawa karung gitu kan, bawa saritan yang buat nyerok got gitu kan, pacul, arit gitu ya, segala macam lah gitu kan yang mereka bawa. Tapi yang saya lihat itu mereka membersihkan itu ya seadanya gitu. Kalau dikasih duit ya mereka pergi gitu. Nah, karena saya bilang, Bapak udah izin sama RT atau RW apa belum? Dia jawab belum. Ya akhirnya saya tidak mau ngasih itu. Tidak mau ngasih. Nah, sempat si bapak-bapak itu dan yang lain, mereka komplotan mereka melihatin saya gitu. Melihatin saya dengan sinisnya gitu. Nah, karena itu adalah rumah saya dan itu lingkungan saya ya. Saya sempat emang merasa khawatir gitu, karena mereka membawa satu perlengkapan yang bisa membahayakan saya gitu. Tapi karena saya pikir ini rumah saya dan lingkungan saya, ya udah, saya nggak mau ngasih. Saya bilang gitu. Kenapa emang kalau nggak mau ngasih? Saya bilang gitu. Akhirnya mereka ngeliatin saya tetap bertahan di posisi pagar yang masih tertutup ya, tertutup dan terkunci ya, karena saya tidak mau buka gitu kan, akan sangat riskan buat saya gitu. Liatin saya entah berapa lama, dia ngedumel dengan kata-kata yang kurang enak didengar ya. Saya ngerasa ya bodo amat gitu, nggak peduli gitu. Akhirnya mereka pergi dan melanjutkan perjalanan mereka ke tetangga-tetangga saya gitu selanjutnya gitu. Nah, ternyata saya juga tadinya tidak kepikiran itu ke tetangga-tetangga saya gitu. Saya pikir di rumah saya doang kan. Nah, saya masuk tuh
Saya masuk, entah berapa lamanya, sorenya itu tetangga pada cerita gitu bahwa ada segerombolan orang, sekelompok orang yang mengatasnamakan swadaya masyarakat yang melakukan pembersihan-pembersihan di got-got. Ternyata mereka itu habis dari saya ke tetangga saya terus gitu, sekelilingnya gitu, sampai ke menelusur ke gang-gang yang perumahan-perumahan yang ada di sekitar situ gitu. Nah, ini ternyata adalah sebuah modus yang emang sudah mereka setting sedemikian rupa, dilakukan di siang hari pada saat tidak ada intensitas aktivitas di rumah itu ya, untuk laki-lakinya bekerja, kuliah, atau bapak-bapaknya bekerja, kuliah, atau segala macam ya. Nah, saat itulah mereka memanfaatkan daripada untuk istilah kasarnya mengancam secara psikis orang-orang yang ada di rumah yang mayoritasnya itu adalah wanita ya, wanita dan ibu-ibu ya. Nah, saya juga berpikiran mungkin saya aja yang seorang laki-laki ketika di kerubutin sebegitu banyak ngerasa agak jiper ya, sebenarnya dalam hati agak jiper. Bagaimana dengan ibu-ibu gitu ya, mungkin tidak mau terlalu mengambil resiko, akhirnya dia mengasih uang gitu, baik itu 5.000, mau 2.000 atau 10.000. Bayangkan pada saat dia panik mungkin dia akan lebih ngasih yang nominal yang agak lumayan ya, sekitar 5.000 atau 10.000 ya, agar gerombolan itu cepat pergi gitu. Bayangkan hal itu terjadi di beberapa perumahan ya, beberapa perumahan. Nah, itu sangat mengkhawatirkan sekali ya. Nah, saran saya ya untuk semua yang ada di rumah, baik itu laki-laki maupun perempuan, kalau di siang hari, alangkah baiknya pintu pagar itu harus dalam keadaan terkunci ya, terkunci, digembok, agar pihak-pihak luar yang mungkin berniat buruk atau berniat melakukan satu tindakan yang tidak baik itu tidak bisa semerta-merta masuk gitu ke halaman rumah kita, agar diri kita dan keselamatan keluarga kita itu tetap terjaga ya. Juga hati-hati kepada siapapun di lingkungan manapun, agar tetap harus melakukan antisipasi ya hal-hal seperti ini ya. Jangan pernah memberikan uang dalam jumlah berapapun jikalau hal-hal tersebut tidak mendapat izin daripada pejabat setempat ya, baik RT maupun RW ya, dan itu pun harus dibuktikan dengan tanda tangan dan cap ya yang berstempel ya, stempel resmi. Nah, itu adalah tips ya untuk agar kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Jangan lupa kunci pagar kita agar aman, baik itu dari modus-modus seperti itu ataupun juga dari modus-modus lainnya seperti maling motor, maling sepeda, dan maling-maling yang berkeliaran di siang hari ya, karena ini adalah situasi yang mereka anggap cukup memungkinkan untuk melakukan satu tindak kejahatan ya, karena pada siang hari itu aktivitasnya biasanya untuk para prianya itu beraktivitas di luar rumah ya, itu, dan lebih banyak para wanita yang ada di rumah gitu. Nah, mungkin buat kita tetap waspada, tetap bermawas diri terhadap apapun yang ada, yang terjadi. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadikan kita lebih konsen terhadap modus-modus seperti ini ya, terutama di lingkungan kita. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, semoga tindak-tindakan modus-modus seperti ini tidak mengenai orang-orang yang kita sayangi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.